Setiap manusia pasti memiliki janji yang tersimpan di masa lalu. Namun, apakah masing-masing kita akan ingat dengan janji yang kita buat? Desember 2014, suatu hal yang tak akan saya lupakan. Pergi ke gunung hanya karena ingin tahu seperti apakah sensasi melakukan pendakian. Saya pergi tanpa persiapan yang matang. Pada saat itu, saya hanya ingin tahu seperti apakah pendakian gunung, apakah sulit atau menyenangkan. Dan Gunung Cermai adalah titik awal bagi saya. Saat itu, gunung tersebut adalah gunung pertama yang saya daki. Bermodalkan nihilnya ilmu pengetahuan dan nihilnya pengalaman soal pendakian gunung, membuat saya cukup tersiksa ketika melakukan pendakian. Sama sekali tidak paham seputar back system dan manajemen pakaian, membuat tes Geiger saya tertata asal-asalan. Hal ini membuat Geiger saya tampak penuh dan menyulitkan saya sepanjang perjalanan. Hujan di bulan Desember jangan dipertanyakan, sudah pasti akan terjadi di bulan tersebut. Tanpa adanya persediaan yang memadai karena minimnya pengetahuan, akhirnya hujan tersebut membuat tas Geiger saya dan seisinya basah. Saya pun gagal dalam pendakian pertama saya. Saya sampai berpikir, sesulit inikah ternyata mendaki gunung? Ketika saya gagal, hanya satu hal yang tertanam dalam dada saya. Suatu saat, saya akan kembali untuk sampai ke puncak Gunung Cermai, apapun caranya. Kali ini, untuk menepati janji, saya pergi ditemani oleh teman saya, Farhan, Alfat, dan Andri yang biasa dipanggil Kentung. Saya bertekad untuk melunasi janji di masa lalu. Tapi kali ini beban sedikit bertambah karena saya mengajak wanita yang pertama kali mendaki gunung yang bernama Afsah atau biasa dipanggil Via. Ini menjadi pendakian pertamanya dan sekaligus menjadi sedikit beban tanggung jawab mungkin bagi saya karena saya wajib mengedukasi dan menyemangatinya ketika dia down saat berhadapan dengan jalur pendakian yang cukup sulit untuk pemula. Baik untuk Alfat, ini adalah pendakian pertamanya ke Gunung Cermai. Sedangkan bagi Kentung, ini adalah pendakian keduanya di Gunung Cermai. Karena Kentung adalah salah satu teman pendakian saya saat saya gagal melakukan pendakian ke Gunung Cermai pada saat itu. Kini kami datang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menepati janji. Pendakian kami kali ini bisa dibilang cukup melelahkan. Kenapa melelahkan? Karena kami dikejar waktu untuk bisa kembali ke Jakarta esok sebelum pukul 9 malam. Kenapa dikejar waktu? Jadi gini, karena Afsah wajib kembali ke Jakarta esok sebelum jam 9 malam, dikarenakan Afsah adalah salah satu anggota TNI AU yang masih terikat tinggal di mes. Jam 9 malam esok adalah jadwal dia untuk melaksanakan apel malam di mes. Semoga kita bisa kembali sebelum Afsah melaksanakan apel malam di mes. Amin. Mau muntah nggak? Hah? Asap bersih. Masih kuat. Jackpot. Jackpot di Cermai. Minum. Nih, minum. Segar. Segar. Enak banget. Minum, duduk, tasnya dibuka. Wah, nikmat banget ya. Istirahat di pos 3. Wah, treknya gokil. Mantap. Mantap. Masih kuat tapi kan? Kuat. Lanjut ya. Lanjut. Pak, keluh kesahnya.
Pokoknya the best dah. Mantap, Cermai gokil. Par. Gak mau bayar utang. Dikerjain dulu, Cok. Tapi pas lah ya, Mantap. nggak susah, nggak mudah, pas lah ya, dapat feelnya. Gampang-gampang susah. Gimana tuh? Dibilang susah kagak, dibilang gampang kagak. Cermai balas dendam, Pak. Kacau. Ayo lanjut Pat ya. Lanjut. 11. Selepas kami sejenak mengisi tenaga, ya mau tak mau, kami secepatnya mesti melanjutkan perjalanan. Mengingat kami dikejar waktu, ini saatnya kami untuk berjalan kembali. Saya hanya berdoa, mental Afsah tidak down selama perjalanan yang semakin sulit nantinya. Bisa dilihat, vegetasi pepohonan di Gunung Cermai masih sangatlah lebat. Tapi ini sedikit menguntungkan kami, karena pada sinar matahari terhalang oleh lebatnya pepohonan yang ada. Dan akhirnya, hal yang saya tidak inginkan terjadi. Afsah muntah untuk kesekian kalinya. Mungkin ini karena faktor fisik yang ia miliki belum siap untuk langsung mendaki gunung tertinggi di Jawa Barat. Menyesuaikan kemampuan Afsah, saya tidak ingin terlalu memaksakan untuk berjalan. Akhirnya sejenak saya memilih istirahat kembali sambil makan kecil untuk mengembalikan tenaga kami. Nyarap dulu sebelum naik lagi. Isi pondasi gija. Seketika tenaga terisi, Afsah mengatakan sanggup untuk melanjutkan perjalanan. Tugas saya kali ini adalah bagaimana menyemangatinya agar mentalnya tidak down. Sini aja enak. Apa yang ia alami kali ini pernah saya alami juga ketika saya pertama kali mendaki gunung ini. Banyak kutukan yang ingin saya ucapkan untuk tiap jalan pendakian yang saya jumpai. Apakah Afsah akan gagal juga seperti saya di pendakian pertamanya?